Halo semuanya, selamat datang di presentasi laporan proyek akhir mata kuliah kewarganegaraan kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izin kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Aulia Syafina Zahra, lalu teman saya, Mayang Azalia Putri Alhamadi, Tara Syafira Ramadhani, dan juga Quina Sabrina Priyanto. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Penyuluhan Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan di RPTRA Beringin Indah. Lalu kita masuk ke pembagian pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA merupakan fasilitas penting yang disediakan pemerintah bagi masyarakat untuk beraktivitas, mulai dari bermain, belajar, hingga berinteraksi sosial. Lebih dari sekedar tempat rekreasi, RPTRA berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pendidikan nonformal untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Namun setelah melakukan observasi dan wawancara di RPTRA, kami menemukan adanya kesenjangan. Meskipun pengelola telah rutin menyelenggarakan berbagai program gratis, seperti bimbingan belajar, senam, dan kelas tari. Tapi tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Data di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat, baik anak-anak maupun orang tua, seringkali enggan berpartisipasi jika tidak ada imbalan atau hadiah tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran warga untuk terlibat aktif demi kepentingan lingkungan mereka sendiri masih perlu ditingkatkan. Padahal, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan program pemberdayaan. Tanpa keterlibatan warga, program sebagus apapun tidak akan memberikan dampak maksimal. Oleh karena itu, kelompok kami memilih untuk melaksanakan proyek penyuluhan ini. Tujuannya adalah untuk berbagi strategi efektif kepada pengelola RPTRA agar mereka dapat mendorong keterlibatan masyarakat dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program di RPTRA Beringin Indah. Yang kedua ada apa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi di RPTRA Beringin Indah. Yang ketiga ada bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan kepada pengelola RPTRA. Tujuan dari penelitian proyek ini adalah yang pertama, mengidentifikasi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di RPTRA Beringin Indah. Yang kedua ada memberikan solusi berupa penyuluhan kepada pengelola mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan pemahaman pengelola tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program di RPTRA Beringin Indah. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama bagi pengelola adalah untuk menambah wawasan mengenai strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang kedua bagi masyarakat adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir bagi mahasiswa itu sendiri adalah menambah pengalaman dalam mengidentifikasi permasalahan masyarakat serta menerapkan ilmu kewarganegaraan melalui kegiatan penyuluhan. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis proyek ini adalah proyek sosial yang berbasis edukasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan lokasinya berada di RPTRA Beringin Indah dengan sasaran yaitu pengelola RPTRA itu sendiri sebagai pihak yang berperan dalam merancang dan mengembangkan program masyarakat. Dan teknik pengumpulannya adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang kami lakukan di RPTRA Beringin Indah. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa RPTRA Beringin Indah itu sebenarnya sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti area bermain anak, perpustakaan, aula, lapangan olahraga, dan lain-lain. Selain itu, pengelola juga secara rutin menyelenggarakan berbagai banyak kegiatan seperti bimbel, senam, kelas tari, dan kegiatan edukasi lainnya. Namun, meskipun program yang tersedia cukup beragam, tingkat partisipasi masyarakat itu masih tergolong rendah, bahkan pengunjung yang aktif mengikuti kegiatan itu lebih banyak berasal dari luar wilayah sekitar RPTRA. Nah, kemudian dari hasil wawancara bersama pengelola RPTRA, kami memperoleh informasi bahwa permasalahan utamanya itu bukan karena kurangnya program yang disediakan, melainkan karena masyarakat itu masih memiliki motivasi yang rendah untuk berpartisipasi. Sebagian besar masyarakat itu cenderung mengikuti kegiatan apabila terdapat
mendapatkan hadiah, makanan ringan, atau bentuk penghargaan lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa motivasi masyarakat masih didominasi oleh faktor eksternal dan belum tumbuh dari kesadaran untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, kelompok kami kemudian memberikan solusi berupa penyuluhan kepada pengelola RPTRA Beringin Indah mengenai strategi meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberian apresiasi non-materi seperti sertifikat, piagam penghargaan, papan apresiasi peserta aktif, atau galeri foto peserta teladan. Nah, strategi ini itu bertujuan untuk membangun motivasi intrinsik sehingga masyarakat merasa dihargai dan memiliki rasa memiliki terhadap RPTRA Beringin Indah. Baik, selanjutnya, berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat di RPTRA Beringin Indah dipengaruhi oleh masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan secara sukarela. Melalui penyuluhan, tim kami memberikan strategi berupa sistem apresiasi non-materi sebagai upaya meningkatkan motivasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap RPTRA. Dengan demikian, kami berharap strategi yang sudah kami sampaikan kepada pengelola menjadi salah satu langkah yang membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga berbagai program di RPTRA dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga sekitar. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada pengelola RPTRA Beringin Indah yang telah menerima kami dengan sangat baik, meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan observasi dan penyuluhan. Kami juga berharap hasil proyek ini tidak hanya menjadi tugas akademik saja, tetapi dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pengelola dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di RPTRA Beringin Indah. Semoga berbagai program yang telah diselenggarakan dapat semakin diminati sehingga RPTRA dapat terus menjalankan fungsinya sebagai ruang publik, sarana pendidikan non-formal, dan tempat pemberdayaan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.